Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iril khalqi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasulil sanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kiram alladzina jahadu fi sabilillah bisayfil mujahadati bil hikmati wal kalam. Amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah pengajian rutin malam Ahad pada maghrib Masjid Jami Al-Ifras RT 03 RW 07 Komplek ENIAD Bumi Cibaru Saat Bekang yang seluruhnya saya hormati. Rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita, baginda yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, juga mensiarkan, mengagungkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaat ulama dari beliau, juga mendapatkan air dari telaga beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kita awali pengajian rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan umur kita suratul Fatihah dan dengan pembacaan salawat atas Nabi kita tercinta. Pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, juga guru kita dan saudara-saudara kita, dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah semoga dengan barokah pembacaan suratul Fatihah sebagai umul Quran dan barokah dari bacaan salawat. Apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita yang sebelum saudara sahabat dengan kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, baik sakit zahirnya maupun batinnya, pikirannya, hatinya, dan sakit apapun, semoga Allah segera disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Bitilka niyatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbul amin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'asya.
Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syai'in adubatan ya jiratal alamin ya uhailal juni wal karami wa bi'ayati Qur'ani unu Allah fata'id bina akhal wahani na'riful batham wa ta'rifuna Allah wa safa wal baytu ya lafuna ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji aqbatan ya jiratal alamin ya uhailal juni wal karami Rabbi manfa'na bi barakatihim Allah wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim Allah wa mu'afatihim minal fitani ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji aqbatan ya jiratal alamin ya uhailal juni wal karami Allahumma shalli wa sallim wa barik ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Dengan tiada terasa perasaan kita waktu berlaju begitu cepat, padahal tetap sehari semalam ukurannya adalah 24 jam. Malam ini kita sudah berada atau sudah memasuki di malam ke-19 di bulan Sya'ban tahun 1444 Hijriah, yang berarti kurang lebih sekitar 11 hari lagi ya bulan suci Ramadan akan tiba. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita juga saudara-saudara kita semuanya oleh Allah selalu lagi sehat walafiat dohirotan aukanat batinah fi ta'atillah wa fi ta'ati Rasulullah fil istiqamah ila akhir hayat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Umat Islam secara umum, secara global atau secara universal atau secara integral dalam hal menjalankan kewajiban ibadah shaum, ibadah puasa di bulan suci Ramadan pada umumnya secara global terbagi ke dalam 3 golongan. Yang pertama, golongan orang-orang yang menjalankan puasa
karena Allah dan karena malu kepada Allah. Golongan yang kedua, golongan orang-orang yang menjalankan ibadah puasa bukan karena Allah, juga bukan karena malu kepada Allah, tapi karena malu kepada manusia. Dan golongan yang ketiga adalah golongan orang-orang Islam yang menjalankan ibadah puasa di samping malu karena Allah, juga malu kepada manusia. Dari ketiga golongan tersebut, yang is the best, yang paling terbaik adalah golongan yang pertama, yaitu golongan orang-orang yang menjalankan ibadah puasanya semata-mata karena Allah dan karena malu kepada Allah. Kenapa malu kepada Allah? Karena Allah begitu banyak melimpahkan, menganugerahkan, mengkaruniakan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita. Baik nikmat dikasih umur sehingga kita bisa hidup di alam dunia, nikmat dapat bernapas dengan baik, dengan lancar, dengan teratur, nikmat dikasih mata sehingga kita dapat melihat, nikmat dikasih telinga sehingga kita dapat mendengar, nikmat dikasih nyawa, dikasih ruh sehingga seluruh anggota badan kita dapat berfungsi, nikmat dikasih perut, dikasih lambung, dikasih kantong nasi sehingga kita dapat menampung berbagai macam makanan minuman yang kita konsumsi di dalam keseharian kita sehari-hari, walaupun ujung-ujungnya dibuang ke toilet, termasuk membuang kotoran ke toilet, itu juga nikmat. Nikmat bisa berak. Coba kalau kita makan melulu, minum melulu, nggak bisa berak, apa yang kita rasakan? Nikmat bisa kentut, bisa berak, itu nikmat. Jangan dianggap nggak nikmat itu. Ketika perut kita kembung, nggak enak perasaan perut kita, begitu keluar angin gede, nikmat itu. Nikmat dikasih kaki sehingga kita bisa berjalan. Malu kepada Allah kalau kita berbuat durhaka kepada Allah, kalau kita membangkang terhadap perintah-perintah Allah, termasuk perintah untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Malu kepada Allah kalau kita tidak mau melaksanakan ibadah kepada Allah, tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah, karena Allah telah begitu banyak memberikan nikmatnya kepada kita. Seandainya kita termasuk ke dalam golongan orang yang paling rajin ibadahnya di alam dunia dan melakukan ibadah katakanlah kepada Allah sampai 1000 tahun, ibadah kita yang hebat yang kita lakukan selama 1000 tahun, ibadah kita yang rajin dan getol, siang dan malam kita beribadah Allah, itu gak cukup untuk digunakan membayar nikmat-nikmat dari Allah. Malu kepada Allah, makanya atas dasar motivasi dorongan rasa malu kepada Allah, dan memang Allah memerintahkannya juga mewajibkannya kepada kita, maka kita laksanakan kewajiban puasa semata-mata karena Allah, atas dasar iman kepada Allah, mengharap kepada Allah, dan dorongannya karena adanya rasa malu kepada Allah. Kemudian golongan yang kedua, golongan orang-orang Islam yang menjalankan ibadah puasa bukan karena Allah, juga bukan malu kepada Allah, tapi karena manusia dan malu kepada manusia. Saya malu masa orang-orang lain orang-orang lain puasa di bulan Ramadan, masa saya makan minum di tempat umum, di tempat terbuka, padahal puasa ini diwajibkan kepada orang-orang Islam dan saya beragama Islam. Malu saya sama orang-orang lain yang sedang berpuasa, malu saya sebagai orang Islam nggak puasa, malu sama orang lain, sama manusia. Jadi akhirnya puasanya bukan karena Allah tapi karena
seandainya nggak ada manusia lain mungkin dia nggak puasa. Nah ini masih bagus, lumayan lah, lumayan. Cuma disayangkan kalau menjalankan ibadah puasanya hanya karena malu kepada manusia, sehingga menodai kemurnian keikhlasannya menjalankan ibadah puasa karena Allah. Tapi masih bagus, masih punya rasa malu, walaupun rasa malunya kepada manusia bukan kepada Allah. Masih bagus. Kenapa saya katakan masih bagus? Itu tandanya masih ada iman di hatinya. Sebab kalau manusia sama sekali sudah tidak punya rasa malu lagi kepada manusia lainnya, kepada manusia aja nggak ada rasa malu, apalagi pada Allah. Itu khawatir, menunjukkan bahwa imannya sudah hilang, atau minimal paling tidak imannya sudah rusak. Karena antara sifat malu dengan iman itu ada kaitannya, ada hubungannya. Sehingga Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, al-haya'u su'abun minal iman. Malu itu termasuk cabang bagian daripada iman. Orang kalau masih punya rasa malu, itu tandanya masih ada imannya. Tapi kalau rasa malunya, jangankan rasa malu kepada Allah, rasa malu kepada manusia pun udah nggak ada, hilang. Itu tandanya imannya sudah hilang. Bahkan akal sehatnya pun sudah hilang. Mana contohnya? Manusia yang imannya sudah hilang karena hilangnya rasa malu. Contohnya banyak. Orang-orang gila. Orang-orang gila masih ada rasa malunya enggak? Saya pernah melihat orang gila telanjang bulat di flyover Cilengsi itu. Waktu saya mau ke Cibubur, telanjang bulat itu menunjukkan bahwa dia rasa malunya hilang. Kenapa? Karena udah gila. Nah sekarang saya tanya, orang gila masih ada imannya enggak? Orang gila masih ada imannya enggak? Enggak ada. Rasa iman, rasa malunya hilang, imannya juga hilang. Buktinya orang gila telanjang bulat nggak malu, nggak sholat nggak malu, nggak puasa Ramadan nggak malu. Kenapa nggak malu? Ya gila, udah gila, udah hilang akal sehatnya, udah hilang imannya. Nah mau bilang nih, ya. Itu kalau rasa malu hilang, imannya pun hilang. Karena Rasulullah bersabda al-haya minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Kalau kita masih punya rasa malu, itu masih menunjukkan masih ada iman. Malu berbuat dosa, malu berbuat zina, malu berbuat maksiat, malu berbuat durhaka, malu menggoda istri orang, itu tandanya kita masih ada iman. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma alangkah bagusnya kita malunya jangan hanya kepada manusia. Alangkah bagusnya kalau rasa malu kepada Allah benar-benar tertanam di dalam diri kita. Karena orang yang punya rasa malu kepada Allah, tentu kepada manusia akan punya rasa malu. Tapi orang yang punya rasa malu kepada manusia belum tentu malu kepada Allah. Mana contohnya? Orang yang punya rasa malu kepada manusia belum tentu punya malu kepada Allah. Contohnya ketika dia berbuat maksiat sembunyi-sembunyi, karena malu dilihat orang. Apakah Allah nggak melihat perbuatan dosa yang dia lakukan? Allah melihat. Seandainya saat itu dia masih ada rasa malu kepada Allah, dia nggak akan melakukan perbuatan dosa secara sembunyi-sembunyi. Jadi orang yang punya rasa malu kepada Allah pasti punya rasa malu kepada manusia. Tapi orang yang tidak punya
Orang yang punya rasa malu kepada manusia belum tentu punya rasa malu kepada Allah. Berapa banyak orang yang melakukan perbuatan zina sembunyi-sembunyi di tempat sepi karena malu dilihat orang, padahal Allah Maha melihat. Coba seandainya dia punya rasa malu kepada Allah, tentu dia tidak akan berbuat zina. Kira-kira masuk gak ya ini? Bisa dipahami ya? Ngerti ya? Takutnya saya ngomong salah, takutnya. Kalau saya ngomong salah, tolong dibetulkan saja deh. Nah, golongan yang ketiga, golongan orang-orang yang menjalankan ibadah puasa di samping karena Allah juga karena manusia. Di samping karena malu kepada Allah juga karena malu kepada manusia. Kalau malu kepada Allah bagus, puasa karena Allah bagus, memang seyogyanya demikian. Tapi ketika ada unsur ibadah karena manusia, itu dikhawatirkan nanti ibadahnya jadi ria, jadi ria. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menerima amal ibadah yang dilakukan oleh hambanya apabila si hamba tersebut ketika melakukan ibadah ada unsur ria, kemasukan sifat ria, mengharapkan pujian dari manusia, ingin dipuji oleh manusia. Nah, kalau kita melakukan kebaikan apapun, melakukan amal soleh apapun, melakukan ibadah apapun, kalau di hati kita mengharapkan pujian dari manusia, itu menunjukkan bahwa kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang sedang kita lakukan itu udah kemasukan sifat ria, dan Allah tidak akan menerima kebaikan, amal soleh, ibadah yang kita lakukan apabila di dalamnya ada ria. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW telah menegaskan dalam sabdanya, Innallaha la yaqbalu amalan abdi bihi riya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima amal yang dilakukan oleh seorang hambanya, kebaikan atau amal soleh atau ibadah yang dilakukan oleh seorang hambanya, Allah tidak akan menerima bihi riya, kalau di dalam amalnya itu ada sifat riya, mengharapkan pujian dari manusia, mengharapkan sanjungan dari manusia, apalagi sampai gila pujian. Gila pujian kalau dalam ilmu tasawuf itu disebutnya sifat hubbul madah, cinta dipuji. Jadi kalau dipuji orang lain senang di hatinya. Begitu satu hari gak ada yang muji, dia cemberut, merasa merana. Tapi begitu banyak yang muji, oh dia senang. Kalau kata orang sudah sampai hidungnya buka. Nauzubillah min dzalik. Tidak akan diterima amal ibadah, amal soleh, amal kebaikan apapun yang kita lakukan kalau di dalamnya ada ria. Bahkan dalam hadis riwayat yang lainnya Rasulullah bersabda, Inna Allah Ta'ala harramal jannata ala kulli mura'in. Ini lebih tegas lagi ini hadis. Inna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha tinggi Allah, harrama, benar-benar mengharamkan Allah, al jannata, masuk ke dalam surga, ala kulli mura'in, atas setiap orang yang ibadahnya ria. Jadi kalau kita melakukan ibadah kepada Allah tapi mengharapkan pujian dari manusia, bukannya mengharapkan pahala dari Allah, bukannya mengharapkan ridho Allah, tapi yang diharapkan pujian dari manusia, ya, maka berarti kita telah melakukan syirkul asghar, syirik kecil. Rasulullah pernah bersabda,
di hadapan para sahabatnya, sesuatu yang paling aku khawatirkan, yang paling aku cemaskan, yang paling aku takutkan menimpa umatku di akhir zaman adalah syirik kecil. Kemudian para sahabat bertanya, wa ma hiya ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud syirik kecil? Rasulullah menjawab, aria, sifat ria. Sifatnya itu syirik kecil, menyekutukan Allah. Tapi yang namanya syirik walaupun kecil, tetap dosanya dosa besar. Karena Allah paling tidak suka disekutukan oleh makhluknya dengan sesuatu dari makhluknya. Allah paling tidak suka. Bahkan syirik ini termasuk dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah, kecuali bertaubat, meninggalkan perbuatan syirik untuk selamanya. Ada harapan diterima taubatnya. Tapi kalau terus-terusan berbuat syirik dengan cara ria dalam berbagai amal kebaikan, amal ibadah, amal soleh yang dilakukannya, Allah sangat murka kepada orang yang syirik menyebutkan Allah. Di antaranya adalah ria. Jadi orang yang ibadahnya ria itu oleh Allah nanti di akhirat tidak akan dimasukkan ke dalam surga, akan dimasukkan ke neraka. Bersama siapa? Bersama orang-orang yang musyrik, bersama orang-orang yang menyekutukan Allah, bersama orang-orang yang menduakan Allah. Jangankan ibadahnya diterima oleh Allah, jangankan amal kebaikannya diterima oleh Allah, jangankan amal soleh yang dilakukannya akan diterima oleh Allah. Tidak akan diterima amal kebaikannya, amal solehnya, amal ibadahnya, sebanyak apapun, segetol apapun, serajin apapun, tidak akan diterima oleh Allah, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka karena dia telah menyekutukan Allah di dalam ibadahnya. Naudzubillah min. Dan orang-orang yang melakukan kebaikan, amal soleh, amal ibadah karena ria, karena mengharapkan pujian dari manusia, nanti di akhirat mereka, Allah akan berfirman kepada mereka, hei hamba-hambaku yang dulu ketika kalian di alam dunia beribadah kepadaku tapi ria mengharapkan pujian dari manusia, hari ini kalian jangan minta pahala kepadaku dari ibadah yang telah kamu lakukan di dunia. Mintalah kalian pahalanya kepada orang-orang yang dulu kamu harapkan pujiannya dari mereka. Minta ke sana. Di akhirat nggak ada yang bisa memberikan pahala dari ibadah kita kecuali Allah. Makanya hati-hati, jangan sampai hati kita kemasukan sifat ria. Akhirnya saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengajarkan sebuah doa kepada para sahabatnya agar diamalkan oleh para sahabatnya dan juga oleh umatnya secara umum, karena beliau sangat sayang kepada umatnya. Jangan sampai umatnya beribadah kepada Allah, beramal soleh, berbuat baik, tapi kemasukan sifat ria. Jangan sampai. Oleh karena Rasulullah sayang kepada umatnya, akhirnya Rasulullah mengajarkan sebuah doa agar para sahabatnya dan umatnya secara umum berlindung kepada Allah dari kemasukan sifat ria. Doanya yang diajarkan oleh Rasulullah adalah Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ini penting doa, penting agar hati kita dijaga oleh Allah, karena Allah lah yang maha menjaga hati kita. Kita sendiri nggak ada kemampuan untuk menjaga hati kita, hanya Allah yang mampu menjaga hati kita, karena Allah yang menciptakan hati kita. Kita berlindung kepada Allah agar hati kita dijaga oleh Allah dari kemasukan sifat ria, juga sifat-sifat tercela yang lainnya yang diharamkan oleh ajaran agama Islam, seperti sifat takabur, sifat ujub, sifat sum'ah, sifat ananiyah, sifat hasud, sifat hikid, hukul mada. Masih banyak sifat-sifat tercela yang
sangat rawan masuk ke dalam hati kita. Maka kita berlindung kepada Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari 3 golongan tersebut dalam hal orang-orang Islam menjalankan ibadah puasa terbagi 3. 1, ada yang malu kepada Allah dan puasanya pun karena Allah. Yang kedua, ada yang malu kepada manusia. Akhirnya puasanya pun bukan karena Allah tapi karena manusia, mengharapkan pujian dari manusia. Yang ketiga, ada yang malu kepada Allah juga malu kepada manusia. Tapi kalau kita malu kepada Allah, pasti kita akan malu kepada manusia. Orang yang malu kepada manusia belum tentu malu kepada Allah. Buktinya banyak orang yang melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat secara sembunyi-sembunyi di tempat yang sepi karena malu dilihat orang, padahal Allah Maha melihat. Ketika kita sendiri, Allah yang kedua. Ketika kita berdua, Allah yang ketiga. Artinya kapanpun, dimanapun, apapun yang kita lakukan baik atau buruk, Allah Maha melihat. Bahkan Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Innallaha sami'un basir, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Allah Maha waspada. Apapun yang kita lakukan, Allah selalu menjadi saksi atas apa yang kita lakukan, baik atau buruk, semuanya dilihat oleh Allah dan pada waktunya nanti akan diberikan balasannya masing-masing nanti di alam akhirat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kalau dalam qasidah Ihsan begini, kapan saja, di mana saja Allah melihatku, melihat perbuatanku, baik dan buruk yang aku lakukan. Allah melihatnya dan akan membalasnya. Yuk kita lakukan kebaikan apapun, amal soleh apapun, amal ibadah apapun kita lakukan, dasarnya semata-mata lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Dan yuk kita jaga hati kita jangan sampai kemasukan sifat ria, karena orang yang ibadahnya ria, ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah sepanjang apapun, dan dia oleh Allah akan dimasukkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang musyrik, bersama orang-orang yang menyekutukan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Baik, udah masih bisa ya? Oh, udah enggak keras ya? Ya udah. Demikian taklim kita malam ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Jangan lupa doa yang tadi itu penting dibaca ya. Udah pada hafal belum? Ah, belum. Terus kalau belum, kira-kira bisa nggak bacanya? Oh gitu ya. Insya Allah. Malam Ahad depan masih ada kesempatan nggak? Oh, nanti penutupan sebentar ya. Penutupan sebentar kali kita ya. Jangan terakhir. Kalau jangan terakhir sedih. Jangan kita mau mati. Penutupan sebentar. Oleh karena kita akan memasuki bulan Ramadan. Dan setelah Isya bulan Ramadan kita melaksanakan tarawih. Kalau habis maghrib kita buka puas, maka persiapan untuk tarawih. Ya berarti insya Allah ya, malam Ahad depan kita melaksanakan tawakulan sementara pengajian rutin yang kita selenggarakan di Masjid Al-Ikhlas. Insya Allah mudah-mudahan panjang umur semua, sehat semua, barokah semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi insya Allah ya malam Ahad depan nanti doa yang tadi saya bagikan gambarannya ya. Saya tulis dulu ya.
di Musola Al-Istiqomah RT 06 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Ciparusa Dekan di Musola Padani itu. Malam ini di musola itu akan dilaksanakan peringatan Hari Besar Islam Isra wal Mi'raj Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penceramahnya dari Jakarta, penceramahnya seorang bintang dari Jakarta, bintang di TNI Angkatan Darat. Ya, demikian para jamaah, mari kita tutup taklim kita pada malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita beristighfar dulu. Terima kasih.